Pernah nggak sih pas kalian ingin membuat sebuah video atau membuat sebuah film, tetapi kalian bingung apa saja sih teknik atau cara yang digunakan dalam pengambilan shoot video? Di video ini kita nggak cuma belajar apa saja teknik yang digunakan, tetapi kita juga mempelajari gimana cara menggunakan atau menerapkan teknik-teknik tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena kalau kita menggunakan teknik ini bisa membuat video kita menjadi berasa lebih menarik, bahkan bisa menjadi lebih hidup. So, daripada penasaran, langsung saja kita bahas. Yang pertama, white shot. White shot ini biasanya dipakai untuk memperkenalkan lokasi atau suasana cerita. Jadi, semua elemen penting dalam latar belakang akan terlihat lebih jelas, di mana memberikan gambaran kepada penonton tentang tempat di mana alur cerita video berlangsung, di mana penonton bisa melihat bagaimana luasnya taman, pepohonan hijau yang menjulang, bunga-bunga yang warna-warni, dan jalan setapak yang melengkung indah. White shot ini juga bagus untuk memberikan kesan bahwa ada ruang yang besar, terbuka, dan memungkinkan kita memahami konteks cerita secara keseluruhan. Yang kedua, long shot. Long shot ini mirip dengan white shot dikarenakan kita masih bisa melihat latar belakang atau lokasi di sekitarnya. Akan tetapi, fokus utama di sini lebih diarahkan ke objek atau subjek. Dalam long shot, subjek terlihat dari kepala hingga kaki, sehingga membuat penonton lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh subjek. Shot ini cocok untuk menampilkan aktivitas atau gerakan subjek tanpa mengabaikan latar belakang yang mendukung suasana cerita. Dengan begitu, penonton tetap memahami konteks sambil tetap fokus pada subjek yang menjadi pusat perhatian di dalam frame. Ketiga, knife shot. Pada teknik ini, pengambilan gambar yang lebih dekat dibandingkan long shot, yang dimana subjek terlihat dari lutut hingga kepala. Shoot ini sering dipakai untuk menyoroti aksi atau gerakan tertentu yang dilakukan oleh subjek, seperti melambaikan tangan, menunjuk sesuatu, atau bahkan berjalan dengan santai. 4. Medium shot. Teknik pengambilan ini sering banget dipakai di dalam videografi. Pada shoot ini, subjek terlihat dari pinggang ke atas, cukup dekat dengan menampilkan ekspresi dan gerakan tubuh bagian atas, tetapi tetap memberikan sedikit ruang untuk latar belakang yang jadi pendukung dari cerita. 5. Medium close up. Dalam shoot ini, subjek biasanya terlihat dari dada ke atas, yang artinya kita bisa benar-benar fokus pada ekspresi wajah dan emosi yang sedang ditampilkan. Tetapi nggak seperti close up yang sangat dekat. Medium close up masih menyisakan sedikit latar belakang supaya penonton tetap punya gambaran tentang situasi di sekitarnya. 6. Close up. Teknik ini digunakan untuk benar-benar menangkap inti dari emosi dan ekspresi subjek. Fokusnya hanya ada di wajah, sehingga setiap detail seperti senyum, air mata, bahkan kerutan kecil di dahi terlihat lebih jelas. Shoot ini sangat berguna untuk momen-momen yang membutuhkan hubungan emosional yang mendalam antara penonton dan karakter. 7. Detail atau extreme close up. Teknik ini digunakan untuk menyoroti detail kecil yang mungkin terabaikan dalam pengambilan gambar biasa. Dalam shoot ini, fokusnya hanya dekat pada objek tertentu seperti kelopak bunga, tekstur kain, atau bahkan ekspresi kecil seperti mata yang berkedip atau jari yang bergerak perlahan. 8. Close camera angle. Low camera angle membuat subjek terlihat lebih besar, lebih kuat, atau lebih dominan. Efeknya sangat dramatis. Teknik ini cocok banget digunakan untuk momen yang membutuhkan fokus total, terutama dalam adegan yang intens atau emosional dengan framing yang sangat dekat. 9. High camera angle. Pada teknik pengambilan gambar ini, kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek, mengarah ke bawah dan menghasilkan subjek akan terlihat lebih kecil, dan ini memberikan kesan bahwa subjek tersebut lemah, tidak berdaya, atau sedang dalam posisi rentan. Pada teknik ini, kita bisa menambahkan kedalaman dan makna pada sebuah cerita melalui sudut pandang yang sederhana tetapi sangat efektif. 10. Over shoulder shot. Pada teknik pengambilan gambar ini sering dipakai untuk menangkap adegan percakapan atau situasi di mana kita ingin memperlihatkan perspektif subjek tanpa sepenuhnya berpindah ke sudut pandang mereka. Kamera akan ditempatkan di belakang bahu subjek sehingga bahu atau kepala mereka terlihat di pinggir frame, sementara fokus utama ada pada apa yang mereka lihat. 11. Point of view. Teknik pengambilan gambar ini bikin penonton merasa seperti mereka yang sedang melihat langsung
dari sudut pandang si subjek. Dalam shoot ini, mereka seolah-olah menggantikan mata subjek, sehingga apa yang dilihat oleh subjek menjadi apa yang dilihat oleh penonton. Nah, gimana? Mudah-mudahan sekarang kalian bisa menjadi lebih paham tentang teknik-teknik apa saja yang digunakan oleh videografer profesional untuk pengambilan gambar yang keren. Bayangin, dengan menggunakan shoot ini, cerita yang kalian buat pasti akan terasa lebih hidup, seperti membawa penonton betul-betul masuk ke dalam dunia yang kalian ciptakan. Jadi, jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba semuanya. Ya, siapa tahu kalian menemukan gaya unik pada diri kalian sendiri. Saya Friendy Rahmanda, pamit untuk diri. See you. Dan jangan lupa subscribe dan like